Jadi satu ketika Rasulullah ngomong kepada Sayyidah Fatimah, Fatimah, nanti di sorga ada satu perempuan yang megang tali kendaraanmu di sorga. Fatimah bertanya penasaran, siapa ya Rasulullah? No, orangnya di sonono, Cinere. Datang dia Pak sama Hasan. Ketika dia sampai, dia datang, namanya Muti'ah. Nyampe dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia keluar tersanjung Pak. Hitungannya kan anak presiden ini Pak datang Pak, anak khalifah kan, anak Rasulullah, segitu kan, Rasulullah. Wah, Fatimah kaget ya. Ada apa Fatimah? Tumben mari. Kata Fatimah, aku pengen main aja, boleh nggak masuk? Nggak boleh. Loh, kenapa? Karena kamu bawa anak Hasan. Loh, kenapa? Kata suamiku, jangan terima tamu laki-laki selama aku kerja. Kata Fatimah begini, kan anak saya mah kecil, nggak apa-apa. Fatimah, pesan saya nggak kecil, nggak gede, kata suami saya. Pokoknya laki-laki nggak boleh. Walaupun Hasan masih anak kecil, dia laki-laki. Jadi jangan masuk ya. Oh iya dah, jangan dah. Coba Pak kalau orang kita mah, jangan kan bocah kecil Kak, yang gede gue suruh masuk, ayo masuk, masuk, gitu kita mah. Iya, ditarik-tarik malah. Kedua, balik lagi Pak. Fatimah balik lagi, Hasan dititipin, ditaruh di rumahnya, dia berangkat, dia datang Pak ke rumah Muti'ah. Boleh nggak saya masuk? Boleh, karena kamu perempuan, silahkan masuk. Wahai Muti'ah, dia perhatiin nih, rumahnya diperhatiin Pak, rumahnya dari bilik biasa aja nih. Ini orang biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi kenapa Rasulullah bilang ini orang nanti yang megang kendaraan saya talinya? Udah. Tapi ada yang aneh Pak, penampakan di tembok jendelanya. Ada gunting, ada cambuk di situ, ada anduk. Fatimah bingung. Muti'ah, boleh aku bertanya? Silahkan Fatimah. Ini anduk buat apa ya? Wahai Fatimah, suami saya pekerja keras, dia yang nyari nafkah buat saya. Jadi kalau dia pulang, saya elapin keringetnya. Itu kalau cambuk buat apa? Kalau saya masak kagak enak, ini buat nyambuk saya sebagai ganti kesalahan saya. Tapi laki yang bijaksana, dia nggak akan bilang begini, ini sayur apaan keasinan, bisa kagak sih masak? Nggak begitu laki yang bijaksana. Dia tetap akan memuji masakan istrinya, biar kata lupaan naroin mecin. Nah yang terakhir Pak, gunting. Bingung nih Fatimah, ini gunting buat apa Muti'ah? Kata Muti'ah, gunting ini aku berikan kepada suamiku. Aku minta maaf kalau ada lisanku yang tersinggung kepada suamiku. Ada ucapanku yang membuat tersinggung suamiku, maka gunting lidahku sebagai balasannya. Jadi ini Muti'ah, wanita biasa, bahkan bisa jadi sekolah juga enggak, pendidikannya rendah, tapi yang dia paham adalah dia harus berbakti sama suaminya. Itu hingga itulah yang kenapa dia memasukkan dia surga. Dia enggak S1, dia enggak S2, enggak S3, bahkan profesor apalagi, tapi dia tahu cara berbakti kepada suaminya. Maka 3 amalan itulah yang kemudian Nabi katakan, perempuan ini yang akan memegang tali kendaraanmu Fatimah nanti di surga. Pengen masuk surga Bu? Berarti ntar pulang dari sini, ibu ke toko cari pecut, gunting, kemudian anduk. Ya kalau suami yang bijaksana, ayah dari pagi sampai malam ini ada nggak omongan mama yang bikin ayah kesinggung? Wah banyak banget. Enggak begitu suami yang bijaksana. Andai kata ada mah, ayah maafkan. Tuh suami yang bijaksana. Suaminya nanya lagi, kalau tindakan ayah ada nggak yang bikin mama kesinggung? Enggak, banyak ya. Tapi kesalahan ayah sudah mama maafkan. Tuh Pak, kalau keluarga udah menghilangkan ego, yang ada sakinah, ketenangan di situ. Kalau egonya udah disingkirin. Sebab yang bikin orang sering ribut kan mempertahankan ego ya. Ego itu menang sendiri, benar sendiri. Sehingga ketika ego ini beradu, pecahlah jadi pertengkaran. Maka itu, ketika kita ditanya apakah ada keluarga yang tentram-tentram aja, omong kosong, pasti pernah berselisih paham.
pasti pernah ribut. Sungguh keributan itu adalah untuk memendamkan ego kita, bahwa kita ternyata nggak paling benar. Jangan-jangan istri kita yang benar. Istri kita juga nggak boleh merasa paling benar, karena bisa jadi suami kita yang benar.